wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang usaha yang dapat diterima oleh pasar dan target usaha. Sebelumnya ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hamidah Nur sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Ahmad Hussein Siregar, Anissa Duna, Elpi Agustina Harahap, Peti Pratiwi Harahap, Fitri Anggraini Nasution, Fitri Wijaya Gultom, Heni Wahyuni Dalimunte, Hotmaida Tanjung, Isra Putri Harahap, Jamila Hayati, Jobrin Sahatua Batubara, dan yang terakhir Hairati. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Ahmad Hussein Siregar. Kepada saudara tersebut dipersilahkan. A. Ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara atau metode yang lebih baik untuk melayani dan memuaskan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. B. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. C. Ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi pekerjaan yang dilakukan atau cara melakukan suatu pekerjaan. 3. Suatu peluang potensial. Agar ide-ide potensial menjadi peluang bisnis yang real, maka wirausaha harus bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus. Proses penjaringan ide atau disebut screening merupakan suatu cara terbaik untuk meluangkan ide potensial menjadi produk dan jasa real. Adapun langkah dalam penjaringan ide dapat dilakukan sebagai berikut. A. Menciptakan produk baru dan berbeda. Produk dan jasa yang dibuat harus menciptakan nilai bagi pembeli. Untuk itu, wirausaha harus benar-benar mengelola produk konsumen di pasar. Ada dua unsur pasar yang perlu diperhatikan. 1. Permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. 2. Waktu penyerahan dan waktu permintaan barang atau jasa. Kemampuan untuk memperoleh peluang sangat bergantung pada kemampuan wirausaha untuk menganalisis pasar yang diliputi oleh aspek 1. Analisis demografi pasar. 2. Analisis sifat serta tingkah laku pesaing. 2. Analisis keunggulan bersaing pesaing dan kevakuman pesaing yang dapat dianggap dapat menciptakan peluang. B. Mengamati pintu peluang. Wirausaha harus mengamati potensi-potensi yang dimiliki pesaing. Misalnya, 1. Kemungkinan pesaing mengembangkan produk baru. 2. Pengalaman keberhasilan dapat mengembangkan produk baru. 3. Dukungan keuangan. 4. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki pesaing di pasar. Kemampuan pesaing untuk mempertahankan posisi pasar dapat dievaluasi dengan mengamati kelemahan-kelemahan dan risiko pesaing dalam menanamkan modal barunya. Untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, dan peluang yang dimiliki pesaing dan peluang yang dapat kita peroleh, menurut Zimmer, ada beberapa keadaan yang dapat menciptakan peluang, yaitu Bagian C, analisis produk dan proses produksi secara mendalam. Analisis ini sangat penting untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidak. Kemudian D, menaksir biaya awal, yaitu biaya awal yang diperlukan oleh usaha baru. Kemudian E, memperhitungkan resiko kemungkinan terjadi, resiko pesaing, kemampuan dan kesediaan pesaing untuk memperhatikan posisi pasarnya. Yang pertama adalah kesamaan dan keunggulan produk yang dikembangkan oleh pesaing, tingkat keberhasilan yang dicapai pesaing dalam pengembangan produknya, kemudian seberapa besar dukungan keuangan pesaing bagi pengembangan produk barunya. Kemudian risiko teknik adalah kegagalan dalam proses pengembangan produk. Sedangkan risiko finansial adalah kegagalan yang timbul akibat ketidakcukupan dana. Produk diciptakan melalui yang pertama inovasi. Inovasi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang kewirausahaan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan kebutuhan dan kehidupan. Proses inovasi. Proses inovasi yang pertama yaitu mengumpulkan data dan mendefinisikan konsep-konsep. Yang kedua, menguraikan masalah-masalah. Yang ketiga, menggunakan daya ingat untuk mencari kesamaan. Yang keempat, menemukan kesamaan. Yang kelima,
melihat bagaimana menggabungkan kesamaan. Yang keenam, mencari pemecahan sementara. Yang ketujuh, meneliti pemecahan. Yang kedelapan, melihat adanya kebutuhan. Dan yang kesembilan, bergerak terus jika semuanya baik. Dan yang terakhir, mencapai keberhasilan. B. Mengubah tantangan menjadi peluang. B. Inspirasi dan peluang bisnis dalam kewirausahaan. Peluang dalam bahasa Inggris adalah opportunity, yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Inspirasi merupakan sumber dari peluang. Inspirasi bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dalam diri seseorang sebagai subjek antara lain A. Pengetahuan yang dimiliki, B. Pengalaman dari individu itu sendiri, dan yang C. Pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalah. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis antara lain. Yang A. Masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, dan yang B. Kesulitan yang dihadapi sehari-hari, dan yang C. Kebutuhan yang belum terpenuhi baik untuk dirinya maupun orang lain. Nah, resep Dr. DJ Schwartz tentang cara memanfaatkan peluang bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, percaya dan yakin usaha bisa dilaksanakan. Dan yang kedua, janganlah hadiri lingkungan yang statis, akan melumpuhkan pikiran wirausaha. Dan yang ketiga, setiap hari bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya dapat melakukan usaha lebih baik. Dan yang keempat, bertanya dan dengarkanlah. Dan yang kelima, perluas pikiran Anda. Nah, Falkap mengemukakan 4 unsur yang harus dimiliki agar mencapai sukses. Yang pertama adalah kerja keras, dan yang kedua adalah kerja cerdas, dan yang ketiga adalah kegairahan, dan yang keempat adalah pelayan. C yaitu analisa peluang. 1. Analisa peluang usaha berdasarkan jenis produk atau jasa. A. Minat seseorang. B. Modal. C. Relasi. Di samping itu, memasuki bidang usaha juga harus mempertimbangkan A. Pengaruh lingkungan sekitar. B. Banyak sedikitnya permintaan masyarakat terhadap jenis usaha yang akan kita pilih. C yaitu kecocokan antara kebutuhan masyarakat dengan jenis usaha tertentu. D. Banyak sedikitnya pesaing. E. Adanya kemampuan untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Peluang usaha di bidang jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat antara lain A. Jasa servis. B. Jasa hiburan. C. Jasa transportasi. D. Jasa kesehatan. Contoh memberikan sarana kebugaran, kesehatan, dan kecantikan seperti fitness, spa, pijat refleksi, dan pengobatan alternatif. E. Jasa yang lain. Contoh jasa penitipan anak, catering, tenaga kebersihan, penulis, atau pengetikan karya tulis sebagainya. Sedangkan pemilihan produk berupa barang yang dapat menciptakan peluang usaha adalah dengan mempertimbangkan produk-produk yang A. mudah dalam pemakaian, B. efisien dalam penggunaan, C. kualitas produk terjamin, D. hemat dalam pemakaian, E. adanya jaminan keamanan dalam pemakaian. 2. Analisis peluang usaha berdasar minat dan daya beli konsumen. Untuk mengetahui besar kecilnya minat masyarakat terhadap usaha yang kita dirikan, kita bisa melakukan observasi. Observasi ini bisa dilakukan dengan cara A. mengadakan pengamatan langsung ke pasar, B. melakukan wawancara, C. memberikan angket untuk diisi oleh calon konsumen. Demikian juga untuk mengetahui seberapa besar kekuatan daya beli konsumen, kita harus meneliti siapa konsumen yang akan menggunakan produk kita. A. Apakah mereka dari kalangan atas, menengah, atau bawah? B. Apakah mereka berpenghasilan tinggi, sedang, atau rendah? C. Apakah mereka anak-anak, remaja, atau dewasa? D. Apakah mereka orang yang tinggal di kota, desa, atau
pesisir pantai. B. Target usaha. 1. Pengertian target usaha. Target usaha. 1. Pengertian target usaha. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Target pasar biasanya mempunyai rentan umur, sifat dan karakter yang hampir sama. Tentang pertumbuhan segmen, di mana faktor pertumbuhan segmen juga merupakan salah satu faktor yang wajib diperhatikan dalam menentukan target pasar. Meskipun ukuran sebuah segmen saat ini relatif kecil, tapi tidak menutup kemungkinan akan berkembang, di mana yang akan datang jika ada tanda-tanda perkembangan yang positif. Karena pada dasarnya segmen kecil adalah segmen pasar yang berpotensi. Sepertinya misal dahulu tingkat usia 60 tahun ke atas tidak menjadi fokus pasar bagi perusahaan. Tetapi saat ini banyak jasa dan produk yang ditawarkan untuk segmen usia 50 tahun ke atas. Analisis situasi, di mana analisis situasi secara teliti dan cermat sebelum menentukan target pasar. Analisis situasi tersebut berhubungan dengan konsumen, para pemasok dan para distributor. Dengan menggunakan analisis SWOT, Strategic Weakness of Industry, sumber daya perusahaan. Sebelum menentukan target pasar, cobalah perhatikan sumber daya yang dapat di perusahaan. Apabila sumber daya perusahaan didapat dari kerjasama dengan pihak luar, maka kamu harus berhati-hati. Hal ini karena keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen. Sebuah segmen harus disesuaikan dengan kegiatan pemasaran perusahaan. Jika segmen yang dipilih ternyata tidak cocok, maka sebaiknya tidak perlu untuk dilakukan. Oleh sebab itu, identifikasi mengenai segmen yang akan dituju wajib dilakukan dengan teliti. Banyak contoh segmen yang diperkirakan memiliki potensi besar, namun ternyata tidak seperti yang diharapkan. Sementara perusahaan yang mengeluarkan biaya yang besar, kemudian kesesuaian tujuan, di mana setelah segmen pasar ditentukan, sebaiknya perusahaan tetap fokus pada segmen tersebut. Sebisa mungkin, perusahaan jangan beralih ke segmen pasar lain yang tidak direncanakan sebelumnya, karena risiko kerugian cukup besar. Pelaksanaan target pasar. Setelah proses segmentasi pasar dilakukan, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan target pasar. Untuk melakukannya, diperlukan proses yang urut dan sistematis, yakni sebagai berikut. Mengembangkan acuan pemasaran untuk menentukan segmen pasar yang telah ditarget. Memilih segmen pasar serta target perusahaan. Mengembangkan produk yang sesuai segmen pasar. Mengembangkan profil segmen pasar yang akan dihasilkan. Menambah kriteria segmen pasar apabila diperlukan. Melakukan identifikasi segmentasi pasar yang sudah ada. Rencana target pasar. Setelah menentukan segmentasi pasar, langkah berikutnya adalah proses pemasaran, adalah penetapan target pasar. Penetapan target pasar adalah kegiatan menilai serta memilih satu atau lebih segmen yang akan diambil perusahaan. Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana yang akan diambil, maka langkah pertama adalah menghitung dan menilai potensi laba dari tiap segmen yang telah ditentukan. Dalam menentukan target pasar, perusahaan wajib menilai dengan hati-hati berbagai macam segmen untuk nantinya ditentukan berapa ukuran segmen serta mana yang akan diambil oleh perusahaan. Pemilihan segmen yang terlalu sempit bisa berdampak pada kegagalan dalam mencapai volume penjualan serta laba yang diinginkan. Akan tetapi, jika segmen yang dipilih terlalu luas, akan berdampak pada biaya yang akan melebihi kenaikan penjualan serta laba.
Strategi target pasar. Dalam menyusun rencana pencapaian target pasar, perusahaan harus menjalankan strategi yang tepat dalam rangka menghindari banyaknya persaingan. Dalam rangka pelaksanaan strategi target pasar, terdapat 3 alternatif strategi target pasar yang dapat diterapkan perusahaan. Pilihan strategi target pasar perusahaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Differentiated marketing. Differentiated marketing merupakan suatu usaha perusahaan yang dilakukan dengan jalan meningkatkan pasar secara keseluruhan. Differentiating marketing. Differentiating marketing yaitu suatu usaha yang dilakukan perusahaan dalam rangka mengidentifikasi kelompok-kelompok pembeli tertentu. Yang berikutnya, connected marketing, yaitu connected marketing, suatu usaha perusahaan yang dilakukan untuk memusatkan produk-produknya pada satu atau beberapa kelompok lainnya. Berikut ini adalah contoh-contoh target pasar. Yang pertama yaitu produk yang dijual, pakaian anak-anak dengan secara online. Yang kedua, target yaitu kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan lain-lain.